Detak jantung Anjani begitu kuat mendengar Abimanyu memanggilnya seperti itu. "Bi, ya, ada apa, sayang?" Anjani langsung menatap wajah Abimanyu. "Kamu sungguh menyayangiku kan?" "Always." Anjani tersenyum lega mendengar itu. "Aku hanyalah memastikan saja. Kau tahu, Sarah tertarik padamu." "Aku tidak tertarik." "Lalu, seorang pria biasanya tergoda pada wanita cantik, mem." Abimanyu langsung mencium bibir Anjani membuat Anjani menghentikan kata-katanya. Perlakuan Abimanyu yang begitu lembut membuat Anjani terbuai. Anjani mendorong dada Abimanyu ketika ia mulai kehabisan napas. Segera saja Abimanyu mengakhiri cium 4N mereka. Anjani langsung meraup udara sebanyak-banyaknya. Abimanyu mengusap bibir Anjani. "Berhenti berkata omong kosong, bagaimana mungkin aku tertarik kepada wanita lain jika istriku adalah yang paling cantik di dunia ini? Kamu menggodaku. Maunya bagaimana?" Anjani salah tingkah. Selama menikah dengan Abimanyu ia tidak pernah melihat Abimanyu seperti ini. "Aku telah sembuh," ucap Abimanyu kemudian. Lalu, dada Anjani berdebar kencang. Ia sebenarnya tahu kemana arah pembicaraan Abimanyu tapi tetap saja ia takut. "Aku menginginkanmu malam ini." Anjani terdiam sesaat. Jujur saja ia belum siap tapi Abimanyu adalah suaminya. Tiba-tiba saja terlintas beberapa kejadian ketika banyak wanita yang melihat Abimanyu dengan pandangan ingin memiliki seperti Sarah tadi. Ingin menolak tapi ia tak sanggup. Itu adalah hak Abimanyu sebagai suaminya. Abimanyu mengangkat wajah Anjani yang menunduk dan menatapnya dalam. "Jika belum siap, tidak apa, jangan takut." Abimanyu mengecup kelopak mata Anjani. Aku takut tapi." Anjani memutar-mutar telunjuknya di dada Abimanyu. Ia gugup. "Tapi apa? Jika tak ingin kita bisa melakukannya di lain waktu, bukankah kamu berkata masih banyak waktu?" Abimanyu tersenyum melihat tingkah Anjani yang begitu menggemaskan. Aku ingin apa Maksudnya, jika kamu ingin." Abimanyu sudah tidak tahan melihat tingkah gemas Anjani. Kecapan Abimanyu pada bib 1R Anjani memotong perkataannya. Pada akhirnya Anjani pasrah ketika Abimanyu menyentuh dirinya. Inilah yang harusnya terjadi. Hingga pada puncaknya Anjani menggenggam spray dengan kuat ketika ia mer-4 Sakan P3 di bawah 4 Hasana. Sakit. Abimanyu khawatir melihat Anjani yang memejamkan matanya dengan wajah kesakitan. Anjani menggeleng. "Kita hentikan saja," ucap Abimanyu. "Tidak, lanjutkan saja, malam ini aku milikmu." Anjani langsung mendekatkan wajahnya pada Abimanyu dan mengtigakap pipinya seolah berkata aku baik-baik saja. Abimanyu langsung tersenyum lalu mematikan lampu kamar. Pada akhirnya, rembulan dan bintang di atas sana menjadi saksi atas penyempatuan dua insan manusia yang begitu saling mencintai tersebut. Pagi harinya Anjani terbangun ketika sinar mentari menyinari wajahnya. Ia meraba kasur di sampingnya tapi tak ada Abimanyu di sana. Anjani langsung bersandar pada headboard. Au! Rasa perih langsung terasa di bawah sana. Pipinya langsung memerah mengingat kejadian semalam. Ia dan Abimanyu melakukan hal itu dengan sangat panas hingga menjelang subuh. Saat ini tubuh Anjani begitu sakit dan lemas. Kemana Abimanyu? Wajah Anjani sedikit kesal melihat Abimanyu yang sudah tidak berada di sisinya. Ia menemukan secarik kertas di atas meja dan membacanya. Sayang, maafkan aku. Aku pergi ke kantor karena ada urusan yang tak dapat ditunda di kantor. Jangan marah, oke? Tenang saja, nanti malam kita akan berolahraga lagi. Jangan lupa makan sarapan yang telah aku siapkan di atas meja. Dari
Suamimu yang paling tampan. Apa-apaan itu? Ia geleng-geleng kepala membaca catatan dari Abimanyu. Ia melirik jam di dinding yang telah menunjukkan pukul 10 pagi. Pantas saja Abimanyu sudah pergi ke kantor, ia bangun terlalu siang. Anjani melirik sebuah roti bakar dengan selai coklat kesukaannya dilengkapi dengan susu almond yang sudah tertata rapi di atas meja. Anjani tersenyum hangat membayangkan Abimanyu rela menyiapkan sarapan untuknya. Nanti malam, ia harus membuat makanan spesial untuk Abimanyu. Anjani mengambil selimut lalu membungkus tubuh naketnya dan berjalan ke arah kamar mandi dengan terlatih-tatih. Matanya membola melihat sprei yang ternoda darah di atasnya. Itu adalah bukti dan saksi jika Anjani telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk Abimanyu. Anjani langsung melepas sprei itu dan mencucinya sendiri di kamar mandi. Anjani tersenyum lega. Ia bahagia sekali ketika Abimanyu kini begitu mencintai dirinya. Tak ingin membuang waktu lagi, Anjani mandi dengan segera. Setelah selesai mandi Anjani membawa makannya ke balkon dan duduk di kursi. Ia sarapan sambil menikmati pemandangan bunga mawar yang begitu indah di pagi hari. Setelah selesai sarapan, Anjani langsung bersiap. Ia berencana akan pergi ke rumah keluarga Pranata pagi ini. Suasana rumah begitu sepi. Ia tak tahu kemana perginya semua orang. Ketika ia melewati depan kamar Elina, ia mendengar suara Elina yang berteriak kesakitan. Dengan cepat Anjani membuka pintu kamar Elina yang tidak terkunci. Ia mendorong pintu dengan kuat dengan rasa tak sabar. Mata Anjani membola, dadanya kembang kempis melihat apa yang terjadi di hadapannya. "Kamu..." Anjani terkejut melihat Adrian yang berada di kamar Elina sedang menyiksa Elina dengan memukul kepala Elina dengan menggunakan rotan. Elina terus berteriak kesakitan, ia segera mundur selangkah berusaha mencari seseorang di rumah ini untuk mengadukan perlakuan Adrian. Tapi ketika Adrian menyadari Anjani yang memergoki aksinya, ia segera menarik tangan Anjani dan menutup pintu dengan kasar. Adrian tertawa melihat wajah Anjani yang bingung dan takut. "Apakah kamu terkejut melihat aku berada di sini, Anjani?" Adrian begitu sinis lalu menatap Anjani dari atas hingga ke bawah, wajahnya begitu mesum karena seperti hendak menerkam Anjani. Anjani mengabaikan Adrian. Ia berlari ke arah Elina yang sudah tergeletak di lantai. Dengan lemas ia mendudukkan Elina lalu memberi Elina minum yang ada di atas meja kamarnya. "Anjani, tolong aku. Aku begitu takut, aku tidak tahu mengapa dia dapat masuk ke rumah ini dan aku tidak tahu kemana perginya semua orang." Elina tampak lemas. "Kamu tenanglah, aku akan membawamu keluar dari sini setelah menyingkirkan bajingan itu." Adrian langsung tertawa mendengar perkataan Anjani. "Kau ingin membawa dia keluar dari sini? Apakah kalian mampu?" Lalu Adrian mendekati Anjani dan Elina. Anjani begitu ketakutan tapi ia langsung menormalkan ekspresinya menjadi datar. Ia tak ingin terlihat lemah di hadapan Adrian. Adrian mencekal tangannya dengan kuat, ia langsung melepasnya dengan mudah menggunakan teknik tertentu. Anjani berdiri lalu menatap Adrian dengan nyalang. Untung saja dulu saat sekolah ia mampu menguasai beberapa ilmu taekwondo sehingga ia dapat melindungi dirinya sendiri dalam keadaan terdesak. "Pria kotor sepertimu ingin menyentuhku. Apakah mampu?" Anjani tersenyum sinis. Dengan tiba-tiba ia menendang Adrian tepat di ulu hatinya. Adrian langsung mengadu kesakitan. "Dasar kurang ajar." Adrian langsung mendekati Anjani tapi Anjani langsung menendang kemaluan Adrian. Lagi-lagi Adrian terdorong ke belakang. "Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa memasuki rumah ini dan kemana perginya semua, bahkan para pelayan. Tapi setelah aku keluar dari sini aku tidak akan melepaskanmu. Adrian, rasakan ini." Lalu Anjani memukul wajah Adrian bertubi-tubi.
Adrian tidak diam saja, ia meraih kaki Anda Anjani hingga membuat Anjani terjatuh ke lantai. Dengan segera Adrian menjambak rambut Anjani dan menyeretnya ke atas tempat tidur. Itu adalah tempat tidur ia dan Elina memadu kasih dulunya. "Lepaskan aku bajingan." Anjani meronta kesakitan ketika beberapa helai rambutnya mulai rontok di tangan Adrian yang tertawa lebar. Adrian menatap Anjani penuh nafsu. "Sejak lama aku mengamati dirimu, ternyata dirimu begitu cantik melebihi cantiknya Elina, istriku sendiri. Akhirnya aku memiliki kesempatan untuk menikmati tubuhmu Anjani." "Cuy." Anjani langsung meludahi wajah Adrian dengan kasar. Pria itu menggeram marah lalu kembali memukul kepala Anjani dan menjambaknya dengan kuat. Anjani tertawa lebar, "Kamu pikir aku wanita lemah? Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh diriku kecuali suamiku Abimanyu." Lalu Anjani meraih vas bunga yang terdapat di meja samping tempat tidur, melemparnya dengan kuat tepat di kepala Adrian. Adrian mengarang kesakitan ketika kepalanya menghantam vas bunga tersebut. Ia meraba kepalanya sudah berdarah yang langsung sedikit pusing, tapi menjaga kesadarannya karena ia tak mau kehilangan kesempatan menikmati tubuh Anjani. Lagi-lagi Adrian berhasil menangkap Anjani. Anjani kesulitan menghadapi Adrian yang seperti monster. "Lepaskan aku dasar bajingan." Adrian tertawa lebar seperti mendapatkan sebuah lotre. Ia mendekatkan wajahnya ke Anjani. Tapi tiba-tiba sebuah tongkat baseball menghantam kepala Adrian yang sudah berdarah dengan kuat, membuat pria itu tergeletak di lantai. Anjani melihat Elina yang berdiri dengan napas tersengal-sengal, tangannya gemetar lalu tongkat itu terjatuh ke lantai. Adrian yang masih sadar langsung menarik kaki Elina dan membuat istrinya itu terjatuh ke lantai dalam posisi tertelungkup. Mata Anjani membola terkejut melihat darah begitu mengalir deras dari kepala dan kaki Elina. Anjani berteriak menjadi histeris. "Elina!" Anjani langsung mendekati Elina yang menangis menahan sakit. Ia memeluk Elina. Walaupun ia begitu membenci Elina, tapi ia tak mampu melihat Elina yang seperti ini. Ada satu nyawa yang berada di perut Elina dan ia takut terjadi sesuatu padanya. Dengan berang Anjani menendang wajah Adrian berkali-kali lalu ia mengambil ponselnya yang tadi sempat dilempar Adrian ke sudut kamar. Ia menelpon Abimanyu. "Datang ke rumah segera. Adrian akan membunuhku dan juga Elina, tolong kami." Di kantor Abimanyu pucat mendengar Anjani yang berkata seperti itu. Dengan cepat ia meminta David untuk membatalkan rapat yang akan segera dimulai. Ia segera memasuki mobil dan memacu mobil tersebut dengan cepat pulang ke rumah. Ia tak tahu apa yang terjadi di rumah, ia tak tahu bahaya apa yang mengintai Anjani hingga Anjani berteriak dengan kencang dan suara bergetar. Di sisi lain Anjani menyeret tubuh Elina berusaha keluar dari kamar. Anjani tak mampu menggendong Elina karena tubuh Elina lebih besar darinya. Ia berteriak ke seluruh ruangan berusaha meminta pertolongan. "Ayah! Nenek! Kalian di mana? Tolong!" Tapi tak ada siapapun. Lagi-lagi Adrian yang terluka parah keluar dari kamar berjalan tertatih-tatih ke arah mereka. Kali ini jantung Anjani berdegup lebih kencang karena ia tak mungkin kabur dari rumah meninggalkan Elina yang terus berteriak kesakitan. Ketika Adrian akan mendekati Anjani, Abimanyu langsung menendang Adrian dengan kuat. Ia tiba tepat waktu. Adrian tersungkur dan ia langsung pingsan. Abimanyu terkejut melihat keadaan Elina yang sudah dipenuhi dengan darah, dan Anjani yang gemetar meringkuk di lantai. "Anjani, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan Elina dan bagaimana mungkin Adrian datang ke rumah ini? Di mana semua satpam, pelayan dan juga nenek serta ayah?" Anjani menggeleng, ia sungguh tak dapat menjelaskan apapun. Ia menunjuk Elina yang sudah hampir sekarat. "Sekarang kita harus ke rumah sakit, abaikan dulu semua pertanyaan dalam otak kita.
Kita harus selamatkan dia karena sepertinya Elina mengalami pendarahan. Aku tak mau bayi dalam perutnya dalam bahaya. Abimanyu langsung menyetujui perkataan Anjani lalu mereka membawa Elina ke rumah sakit. Satu hal besar yang terdapat pertanyaan dalam benak Abimanyu. Kemana perginya semua orang dan bagaimana mungkin Adrian dapat masuk ke dalam rumah dengan begitu leluasa? Abimanyu langsung mengambil ponselnya menyetir sambil menelpon David berkata untuk mengurus semua kasus yang berada di rumahnya. Selidiki hingga tuntas. Setibanya di rumah sakit Anjani disambut oleh para perawat yang langsung mendorong emergency bed rumah sakit membawa Elina pergi ke IGD sesegera mungkin. Anjani duduk di bangku ruang tunggu dengan syok, ia gemetar ketakutan. Abimanyu merengkuh Anjani dalam pelukannya ia tak akan bertanya apapun kepada wanitanya saat ini karena Anjani sudah pasti syok atas semua yang terjadi. Tak lama kemudian datanglah Yudo beserta dengan Murni. Mereka terkejut mendengar berita dari Abimanyu yang menelpon mereka jika Anjani dan juga Abimanyu berada di rumah sakit dengan Elina yang telah sekarat. Ada apa ini Abimanyu? Yudo berkata dengan panik, apakah Elina sudah waktunya melahirkan? Ayah, nenek, seharusnya aku yang bertanya kepada kalian karena aku sejak pagi buta pergi ke kantor bersama David karena memang ada hal penting yang tidak dapat ditunda di kantorku di perusahaanku. Kemana perginya kalian? Bagaimana mungkin Adrian dapat dengan mudah memasuki rumah dan melakukan penyiksaan kepada Anjani dan juga Elina? Murni dan juga Yudo sangat terkejut mendengar hal itu. Abimanyu ayah mengetahui jika kamu pagi buta telah pergi bersama David kebetulan hari ini adalah jadwal ayah dan nenek menghadiri pesta pernikahan saudara kita yang berada di kota Bandung. Kami langsung pergi karena berpikir Anjani dan Elina di rumah akan baik-baik saja. Yudo langsung menelpon orang kepercayaannya untuk menyelidiki semua masalah yang terjadi di dalam rumahnya. Ia tidak mau tahu masalah tersebut harus selesai hari ini juga. Tak lama kemudian sebuah panggilan masuk ke dalam ponselnya. Orang kepercayaannya telah menyelidiki semuanya dengan cepat. Ternyata itu adalah ulah Adrian yang membius para penjaga yang berada di luar lalu ia masuk mengendap ke dalam rumah dan mengancam para pelayan hendak menembak mereka lalu menggiringnya dan mengunci mereka semua di gudang. Hal itu dilakukan demi membalas Elina. Sesungguhnya niat Adrian setelah membalas Elina dia akan melakukan hal jahat kepada Anjani tetapi Anjani mengetahui hal tersebut terlebih dahulu. Untung saja Anjani dapat membela diri lalu menyelamatkan Elina dari kamar tersebut. Kurang ajar. Yudo begitu marah besar mendengar hal tersebut. Ia membiarkan Adrian pergi dari rumah karena berpikir Adrian akan berubah tapi hal itu justru membuat Adrian semakin menggila. Bereskan Adrian sekarang juga. Pintanya pada orangnya di seberang telepon. Murni yang mendengar hal itu langsung memegang lengan Yudo. Yudo dia adalah putramu. Kamu tidak dapat menghabisi dia. Dia darah dagingmu sendiri. Tapi dia telah melakukan hal yang begitu kejam. Bagaimana nasib Elina sekarang, Bu? Dia adalah wanita dan di dalam perut Elina adalah bayinya. Bagaimana mungkin seorang ayah tega berbuat seperti itu? Murni langsung terdiam. Entah mengapa dia begitu membela Adrian tapi dia begitu kasihan kepada Elina. Murni langsung mengangguk dan menyetujui perkataan Yudo. Jika itu maumu, aku mohon jangan pernah bunuh Adrian cukup hukum dia apapun itu lakukan itu tapi tidak dengan menghabisi nyawanya. Murni menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Memohon. Tiba-tiba Anjani berseru dengan lantang. Dia berhak mati karena dia hendak menodaiku aku membencinya dan sangat-sangat membencinya. Anjani jaga bicaramu. Kamu tidak dapat mengatakan hal itu kepada Adrian, dia adalah cucuku tidak berhak kamu meminta Yudo untuk membunuhnya.
Kau terus saja membela Adrian. Apakah kau tidak sadar perbuatannya sungguh sudah sangat fatal? Dia telah melukai Elina bahkan hendak menodai aku. Apakah kau buta nenek? Anjani menatap Murni dengan mata melotot dan dada kembang kempis. Ia emosi melihat Murni yang terus saja membela Adrian padahal Adrian sudah jelas salah dan kejam bersikap kepada istrinya sendiri. Abimanyu langsung memeluk Anjani dalam pelukannya. Ia menatap Murni dengan rasa tidak suka lalu beralih menatap Yudo. Ayah, maafkan aku, jika kau tak dapat menghukum Adrian maka aku sendirilah yang akan melakukan itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang telah menyentuh istriku hidup dengan tenang. Yudo menghembuskan napas kasar, ia juga sungguh kesal dengan sifat Adrian. Yudo menuntun Murni agar duduk di kursi tunggu. Ibu, sikap Adrian saat ini sudah sangat keterlaluan. Aku ingin ibu mengerti keputusanku. Aku harus memberi hukuman kepada Adrian. Kali ini aku akan membantah perintahmu. Lalu Yudo mengambil ponselnya, ia menelpon anak buahnya agar mengurus Adrian dan membawanya ke sebuah tempat. Seorang dokter keluar dari ruangan IGD. Apakah Anda keluarga pasien? Tanyanya pada Abimanyu. Abimanyu hanya mengangguk. Ya, kami adalah keluarganya. Pasien mengalami pendarahan hebat, terpaksa kami akan melakukan tindakan operasi caesar, apalagi pasien tersebut mengalami gejala preeklamsia. Untuk menyelamatkan ibu dan bayinya kami meminta persetujuan keluarga pasien untuk menandatangani surat pernyataan. Saya adalah ayah mertuanya, saya bertanggung jawab penuh atas pasien yang bernama Elina. Lakukan yang terbaik untuk menantu saya akan mengurus segalanya, jawab Yudo dengan cepat. Dokter mengangguk cepat lalu ia kembali memasuki ruang operasi lalu 1 jam kemudian, lampu merah di depan ruang operasi padam. Itu menandakan jika operasi telah selesai. Yudo menarik nafas lega, ia berharap Elina dan bayinya baik-baik saja. Dokter keluar dari ruangan tersebut lalu ia tersenyum lega. Selamat, cucu Anda telah lahir. Kondisi bayi dalam keadaan sehat tetapi dengan berat hati kami mengatakan jika kondisi ibunya dalam kondisi kritis. Kalau begitu saya permisi, lalu dokter tersebut pergi meninggalkan mereka semua. Yudo langsung terduduk lemas di kursinya. Murni membekap mulutnya tidak percaya, ia sang sedih mendengar menantu kesayangannya terbaring lemah di dalam sana bahkan dalam kondisi kritis. Yudo menatap Murni. Lihatlah Bu, betapa kejam perlakuan Adrian kepada istrinya sendiri. Apakah ibu masih berpikir aku tidak boleh memberikan hukuman?